Kayaknya rada ilfeel sih, good looking, tapi ya gitu deh. Karena aku nggak punya mantan. Aku bener-bener seteriakin kayak, jangan. Halo Kak Jimmy, halo Sobat Aksi. Tapi sehat, Cuci Pak? Sehat, Alhamdulillah. Aku sehat, Kak Jimmy gimana? Wah, sehat ya, walaupun emang sekarang kondisinya lagi pandemi, lagi PPKM, tapi kita tetap harus sehat ya. Nah, ini kan kamu luar biasa ya, kamu anak muda, terus juga mulai peduli dengan lingkungan. Coba cerita, apa sih triggernya, Sif? Aku percaya kalau alam dan manusia itu berkesinambungan. Menurut aku ya, alam itu akan terus berjalan walaupun tanpa adanya manusia. Tapi manusia itu butuh alam. Manusia tuh butuh alam untuk kelangsungan hidupnya. Jadi sebisa mungkin kita tuh bukan cuma ngambil dari apa yang ada di alam, tapi kita harus bijak dan juga bertanggung jawab apa yang kita ambil. Sebisa mungkin kita mengembalikannya dengan cara yang baik. Terus karena aku juga suka alam, aku suka ngeliat keindahan alam dan percaya banget kalau alam tuh indah banget. Especially Indonesia ya, dari perairannya indah banget, hutan apa segala macam semua beragam banget. Aku pengen kita tuh bisa tetap sama-sama melestarikan yang kita punya gitu loh. Jangan disia-siain apa yang udah Allah kasih ke kita. Sebisa mungkin kita menjaga karena yang diberi akal itu kan manusia. Hewan nggak bisa, ya semua ekosistem dan Allah yang atur gitu. Kalau kita udah dikasih akal, ya harusnya bisalah menjaga apa yang udah Allah kasih gitu loh. Bersyukur sama apa yang udah Allah kasih, jadi kita harus jagain gitu. Menjaga dan juga sering banget aku beberapa kali ke lokasi syuting tuh masih banyak banget kayak yang acuh sama lingkungan sekitar. Buang sampah sembarangan, bakar sampah, hal-hal yang kayak gitu yang sedih deh. Padahal sungainya tuh indah banget, tapi kok bisa ada sampahnya dan banyak gitu. Ataupun sering banget ngeliat warga sekitar yang masih buang sampah ke kali gitu. Padahal kalau dipikir-pikir indah banget loh Indonesia tuh. Apakah memang di keluarga sendiri, mungkin di kakak atau juga di adik, mama papa juga mungkin menanamkan ini, atau juga memang mereka juga melakukan hal yang sama di rumah sendiri, di lingkungan keluarga? Betul, mama papa dan abang-abang juga suka banget alam. Terutama mama ya, mama tuh suka banget nanam tanaman. Papa, mama, dan keluarga aku tuh mengajarkan setidaknya kalau kita nggak bisa menjaga, jangan merusak deh. Terus soal sampah dan lain-lain dari dulu selalu diajarkan sama mama papa untuk buang sampah pada tempatnya. Dulu mungkin aku cuma tahu sebatas itu, tapi semakin bertambah usia semakin tahu ilmu juga. Kalau kita bisa sharing ya kenapa enggak? Aku sharing ke mama papa soal dulu mama papa cuma ngajarin ini organik, anorganik. Tapi kalau aku bisa ngebantuin, ini mah ternyata bisa dikompos caranya begini gitu. Ya mama papa support banget dan bahkan, oh gitu deh, kalau bijinya bisa nggak dibuang? Oh kalau bisa ditanam, tanam aja mah gitu. Kalau papa berkontribusinya tuh habis makan buah-buahan atau apa, kulitnya sekarang dipisahin untuk kompos kayak gitu. Jadi dari dalam lingkup rumah sendiri juga udah kayak gitu Kak. Jadi alhamdulillahnya saling support kayak gitu. Nah, iya. Berarti di rumah nih udah menuju ke arah hutan dong, banyak banget tanaman nih di rumah. Lu bisa dilihat Kak, ini punya mama yang udah dibawa ke atas karena di bawah udah penuh. Oke, itu anggrek. Yes, ini juga, ini anggrek. Iya baru lagi ya kemarin tiba-tiba datang. Oke Mas. Gak apa-apa as long as mama happy dan nggak merusak. Selagi mama bisa merawatnya, nggak apa-apa sih, aku sih nggak masalah. Kalau Syifa sendiri di rumah lagi asik nanam apa nih? Aku kan suka buah, jadi kulitnya aku kompos, terus biji-bijiannya aku tanam aja. Oke. Dan Berarti ini percaya atau enggak, aku tuh suka banget makan pedas di rumah. Jadi mama kalau seandainya ada cabai-cabai yang emang sisa, ditanemin lagi Kak. Dan itu tumbuh. Jadi sekarang tetangga kalau seandainya mau ngambil cabai, datang aja ke rumah aku. Gak apa-apa. Bu minta cabainya, iya ambil aja gak apa-apa gitu. Jadi sharing. Oh ya berarti paprika juga. Ada beberapa juga yang memang aku lihat juga aktivitas-aktivitas kamu seperti itu juga kamu posting di sosial medianya Syifa ya? Yap, karena ternyata aku baru tahu kalau itu berdampak ya sama teman-teman yang lain yang tadinya nggak tahu. Mungkin kayak aku juga berawal dari ngelihat postingan teman aku Kak. Iya, postingan teman aku yang belajar kompos. Wah, ternyata sampah kita bisa kita olah loh. Ternyata kita bisa membantu petugas supaya tidak menumpuk sampah-sampahnya di TPA gitu.
Terus dari situ baru kayak, oh iya aku lakuin. Lama-lama sekarang aku mikir, jangan-jangan banyak orang yang pengen menunjukkan aksinya, pengen berkontribusi untuk merawat alam dan melindungi alam, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Aku coba dulu deh, aku posting sedikit-sedikit apa yang aku tahu gitu. Semoga teman-teman dari tahu sedikit dari yang aku posting, mereka bisa mengulik informasi. Sekarang udah banyak di internet, bisa cari sendiri ya. Bisa kayak gitu loh Kak. Tapi berarti juga kalau memang Syifa memang udah menerapkan itu dari lingkungan yang paling sederhana yaitu keluarga, itu ke bawah nggak sih ke lokasi syuting atau juga ke lokasi kerja? Ke bawah nggak sih, Syif? Sangat Kak, sangat ke bawah. Bahkan mungkin untuk yang pernah syuting sama aku udah tahu ya. Dan beberapa dari mereka kayak kru-kru, teman-teman yang lainnya pasti, ada Syifa jangan buang sampah sembarangan. Itu sampahnya diambil kayak gitu. Aku selalu ngingetin juga ke mereka, ayo mau ada aku atau nggak ada aku, buang sampahnya harus di tempatnya gitu. Padahal aku juga nggak yang marah-marah atau gimana gitu loh. Cuma paling ngingetin aja, sampahnya jangan buang sembarangan dong gitu. Baru mereka ngambil. Ataupun mungkin emang ada beberapa yang nggak terima aku bilang kayak gitu, ya aku harus bisa mengerti juga gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau dia emang nggak bisa, ya udah sampahnya aku yang ngambil, aku yang buang sendiri. Atau besok mereka akan segitunya ya Syifa ya soal sampah ya. Aku bilang ya karena aku juga dulu sempat kebanjiran pas yang heboh banget banjir gitu kan. Aku nggak mau nanti generasi selanjutnya juga ngerasain hal itu gitu. Selain buang sampah apa aja coba yang kamu lakuin di lingkungan kerja atau syuting kamu akhirnya juga orang pada aware gitu? Kalau memang jaraknya dari set ke base camp itu nggak terlalu jauh, ya jalan aja gitu. Ataupun kalau bisa ada kendaraan, bersepeda bisa loh gitu. Jadi nggak harus selalu pakai mobil harus selalu nyala. Lagi pula itu juga olahraga kan untuk kita jalan. Iya. Kayak gitu sih Kak, sama plastik. Kalau seandainya kita masih bisa gunain tangan kita, cuma bawa beberapa staff, nggak perlu pakai plastik gitu. Ataupun kita punya tote bag yang kecil, sekarang udah banyak banget yang jual ya, yang bisa dipakai berkali-kali, ya pakai itu aja gitu. Jangan manja cuman satu botol aja, minta plastik dong gitu. Kayak gitu loh. Aku kadang suka kayak, kenapa nggak dibawa aja? Nggak apa-apa. Kalau kalian susah, aku yang bawa gitu. Gitu sih, saling bantu aja sih, gotong royong aja. Kalau teman-teman yang lain mungkin terima botol lain yang plastik yang besar ukurannya. Nah, kalau aku tuh karena minum aku banyak, jadi aku punya galon di kamar aku sendiri. Jadi aku punya galon yang besar banget itu, aku taruh di kamar dan aku bawa tumbler kemana-mana gitu. Jadi kalau mau refill ya di situ, jadi nggak pakai si botol plastiknya lagi gitu. Itu jadi contoh yang contoh yang keren banget sih ya. Maksudnya kita nggak harus menggurui, tapi dengan do action aja mungkin orang akan melihat kali ya Syifa ya. Setuju. Dari ngelihat lama-lama jadi terbiasa. Aku tuh di lokasi syuting kan, kalau teman-teman pada keringetan atau apa pakai tisu. Itu kadang beberapa ada yang masih dibuang gitu, buang gitu aja. Nanti ada yang beresin gitu. Kenapa nggak kita simpen dulu di kantong kah, ataupun di tas kah? Dari hal kayak gitu lama-lama mereka terbiasa. Iya bener sih. Nah tapi ada nggak sih pengalaman menarik ketika memang ada orang atau mungkin Syifa pernah dengar gitu, apa sih gitu, so iye banget sih Syifa harus kayak gitu banget gitu. Teman-teman aku tuh suka sih kayak gitu, kayak duh Syifa ribet deh gitu, tapi dilakuin juga sama mereka karena aku bawel. Nah itu sih tergantung range-nya kita tuh sedekat apa sama mereka ya. Kalau sahabat-sahabat aku pasti mereka ngedumel tapi ujung-ujungnya ngelakuin gitu. Okay. Tapi kalau misalnya untuk yang emang nggak begitu akrab, ada kejadian lucu di lokasi syuting. Tapi ini mungkin aku bisa mengerti, mungkin dia nggak begitu paham aja gitu. Okay. Aku bilang, jadi aku duduk di depan itu perkebunan pisang. Aku bilang, Om, aku titip sampah ya, nanti biar sampahnya aku aja yang buang. Aku titip ya, biar saya aja yang buang, kata dia. Oh, yaudah jangan buang sembarangan ya Om. Iya gitu. Dibuanglah di lantai, di jalanan. Oh, jangan buang sembarangan, aku bilang gitu. Terus teman-teman yang lain pada ngeliat dong kayak, iya gimana sih, udah dibilangin juga jangan buang sembarangan. Oh iya sorry, dia ambil, dia buang ke perkebunan Kak. Iya ampun. Aku bener-bener seteriak gitu kayak, jangan dibuang ke situ gitu. Terus kayak, oh enggak, kan itu juga banyak sampah di situ. Ya jangan ikutan buang di situ gitu. Iya.
Jangan ikutan buang di situ deh. Ya udah nggak apa-apa. Kira aku tag pas udah selesai baru aku ambil. Duh, yang lain jangan pada kayak gini ya. Aku bilang gitu. Setelah mereka buang, warga sekitar tuh ngebakar sampahnya gitu. Mereka bilang kayak nggak apa-apa, itu kan sampahnya biar hilang gitu. Iya, sampahnya hilang, tapi polusi udaranya jadi bertambah gitu. Iya, Dan itu bener-bener. aku nggak bisa nyalahin juga karena emang mereka nggak tahu ilmunya gitu loh.